Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal recall ya. Apa bener ya pendapat selama ini soal recall itu? Karena recall di Indonesia itu memang sulit. Dan entah siapa dulu yang bilang bahwa konsumen itu menganggap kalau motor ada recallnya itu adalah motor yang jelek. Jadi daripada mengeluarkan recall, mending tidak sama sekali. Anggapannya seperti itu ya. Jadi dianggap kalau tidak melakukan recall itu akan lebih baik daripada kalau melakukan recall. Apa benar begitu ya? Soalnya Pak, ya akhir-akhir ini justru pendapat masyarakat itu sebaliknya. Terutama kalau sudah ketemu masalah sudah jelas. Justru masyarakat itu pingin ada recall. Nah, penulis takutkan ide bahwa kalau recall itu malah mengesankan produk itu jelek, itu datangnya dari pabrik, dari pabrikan Jepangnya, kasarannya dari Hondanya lah. Jadi bukan datang dari konsumennya, tapi dari Hondanya. Yang bikin penulis curiga bahwa pendapat soal recall itu bakal menjatuhkan nama baik pabrikan itu karena apa? Karena itu yang ngomong influencer, blogger atau vlogger yang biasa ditraktir oleh pabrikan. Jadi bukan dari orang netral, tapi dari mereka terutama yang pro pabrikan gitu ya. Jadi apa yang mereka omongkan bisa jadi adalah karakter dari pabrikan, pendapatnya dari pabrikan, bukan dari masyarakat, bukan dari orang umum, bukan dari konsumen atau pemilik motornya masing-masing. Ya walau mungkin para influencer punya beneran motor dari pabrikannya, tapi maaf, menurut penulis mereka lebih terpengaruh pada traktiran pabrikannya daripada sebagai kepemilikan motornya. Karena ya setahu penulis ya, kalau dari sisi konsumen justru lebih banyak yang menuntut adanya recall gitu ya. Mulai dari zaman dulu, penulis nggak begitu tahu yang terlalu dulu ya, tapi misal dari CB 150R itu tutup businya itu mudah sobek. Jadi ada yang rasanya cukup banyak yang sobeknya itu karena salah penanganan pada saat servis. Nah, masalahnya tutup busi itu impor dari Thailand atau berapa, harganya lumayan mahal ya. Nah, tuntutannya adalah ya apa caranya jaga sobek, atau dari sisi ciri produknya adalah itu menyebabkan mesin mudah mati ketika hujan. Jadi motor Honda CB terutama yang tutup businya sobek itu kalau pas hujan-hujan mesin mati. Jadi pemilik motor Honda CB seringnya memilih untuk motor Honda CB kalau pas hujan-hujan biasanya memilih minggir ya, karena ya problemnya itu kalau pas kehujanan mati. Karena kan posisi businya ada di atas. Kalau tutup businya tidak kedap listrik, ya bisa menyebabkan mesinnya mati pas di jalan, dan itu berbahaya ya. Sebenarnya harus recall juga ya. Ada permintaan recall tapi ya nggak digubris
Ya lagi-lagi pada saat itu penulis tahunya banyak vlogger ya, terutama blogger sih, karena saat itu penulis lebih sering baca-baca karena bandwidth internet saat itu masih mahal. Jadi ngeblog banyak yang ngomong bahwa masalahnya kalau dilakukan recall nanti dikesankan pabrikan itu jelek. Masyarakat itu masih terlalu kuno Indonesia ini, menganggap bahwa kalau recall itu merupakan ciri produknya jelek. Jadi pabrik nggak melakukan recall itu karena takut masyarakatnya menganggap bahwa motor yang ada recallnya itu jelek. Itu yang ngomong tentu bukan masyarakat ya, bukan yang di mana-mana gitu, tapi dari blogger yang sering ditraktiri oleh pabrikan. Terus kemudian ada kasus pernya CB, gearnya CB. Maaf penulis tahunya cuma CB, kalau fiction nggak begitu tahu ya. Gearnya rompal CB, terus bosingnya apa ya, lakernya kopling atau apa ya, yang menyebabkan as koplingnya itu jadi nggak center. Jadi sampai ada yang menyediakan jasa center as embuh oponil lah yang di bagian mesin, sehingga membuat kopling itu nggak bunyi duk gitu ya. Jadi ada beberapa yang motornya itu bunyi duk karena as koplingnya itu nggak center. Yang paling ribet katanya adalah per kopling ya. Sekali kadang per kopling itu putus, yang akhirnya diakali pakai punya karisma atau apalah, Supra atau apa. Tapi yang jelas bawaan dari CB sendiri kurang begitu bagus. Nah saat itu juga ada recall dan ternyata tidak dipenuhi pabrikan. Kemudian juga kasus PCX 150 itu apa ya, lupa penulis. Kalau nggak gredek tutup bensinnya atau apa, nggak dipenuhi. Terus kemudian juga zaman PCX 160 terutama adalah dari berisik, suara CVT sampai getaran hebat waktu idling, bahkan boncengan pun merasa getaran hebat. Kadang mesin mati yang sumbernya adalah kampas kopling macet, radiator rembes dari seal radiatornya yang di mesin, yang menyebabkan bocor ke mesin juga kalau nggak salah ya, terutama air radiatornya habis. Terus apa mana ya, saat itu banyak permintaan recall, dan lagi-lagi dari influencernya banyak yang ngomong masalahnya ini orang Indonesia nggak ngerti, kalau dilakukan recall dianggap produknya jelek. Dan sekarang terjadi lagi, kali ini jauh lebih meluas karena yang kena adalah rangka ESAP, terutama dari pengerjaan. Kalau dari yang lain-lain juga sebenarnya yang non ESAP pun terjadi, cuma yang mengalami paling fatal, paling parah adalah ESAP, karena ESAP itu terbuat dari plat-plat besi yang tipis-tipis yang digabung jadi satu. Itu yang jadi problemnya, sehingga kalau kena karat jauh lebih mudah rusak daripada yang plat besi. Jadi yang plat besi pun sebenarnya ada cerita karat di motor-motor Honda yang baru. Penulis dengar ada yang di CBR, CB150R, terus di ADV, di PCX kalau nggak salah juga ada karat-karat di rangka, tapi biasanya nggak sampai bikin patah atau macem-macem. Nah cuma yang di ESAP ini yang karat akhirnya sampai keropos, akhirnya sampai patah. Patahnya terutama dari depan ya.
Yang di model-model sebelumnya rangkanya tahan, jadi walau spakbornya sama-sama nggak becus ya. Pabrikan Jepang emang nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu untuk membuat spakbor yang bisa melindungi rangka. Tapi di versi sebelumnya rangkanya kuat, jadi nggak timbul masalah. Nah, yang di motor yang baru, motor-motor ESAF ini, rangkanya jauh lebih rapuh terhadap karat, jadinya ya spakbor yang dibuat kurang ilmu ya, yang kurang baik ini membuat masalah besar. Ada permintaan recall banyak sekali, karena penggunanya ya jauh lebih banyak. Tapi ya lagi-lagi ya dari pabrikannya, bukan dari pabrikan, sorry. Banyak yang kemudian ngomong orang Indonesia ini, masalahnya kalau dilakukan recall, orang jadi berpikir mereknya kurang bagus. Entah ya, kenapa kok sampai masih punya pikiran seperti itu ketika banyak konsumen itu malah menuntut dilakukan recall. Banyak menuntut recall. Ikhlas saya punya motor Honda kalau ada recall. Dan yang penulis tangkap dari konsumen itu justru merasa dikhianati, merasa disakiti, merasa tidak diperdulikan pabrikan ketika permintaan recall itu tidak diajukan, tidak dipenuhi, tidak dilakukan. Jadi penulis asli curiga bahwa omongan yang ngomong recall itu akan bikin konsumen berpikir mereknya jelek, itu cuma alasan pabrikan yang kemudian disampaikan oleh para influencer besar atau kecil yang biasa ditraktir oleh pabrikan atau bahkan dibayari full secara pabrikan. Penulis kok jadi merasa seperti itu? Karena apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini banyak orang yang memilih untuk ganti merek karena sakit hati, kecewa, merasa sudah setia pada merek itu, sudah setia pada merek Honda, tapi kok motor bermasalah kok nggak tanggung jawab, motor bermasalah kok dilarikan ke konsumen terus. Apalagi yang terakhir ketika dari Hondanya dengan gamblang, dengan terang-terangan ngomong bahwa yang rangkanya keropos, berkarat dan patah itu bukan ESAF. Jadi dari direktur direktur produksi ya, yang bertanggung jawab, yang memutuskan ke semua kegiatan produksi, itu menolak anggapan bahwa ESAF itu bisa keropos, bisa patah. Terang-terangan ngomong bahwa yang keropos, yang patah bukan ESAF. Apa nggak sakit hati konsumen diomongin seperti itu? Lah aku wis ngentekno duwe akeh, wis tak belani nyicil mangan mek endok karo mie goreng tok, gawe tuku motormu. Lah saiki motorku rusak kok ngene kok melayu. Jadi ya rasanya ya ide bahwa recall itu susah itu merupakan usaha dari pabrikan untuk gimana caranya pabrik itu nggak melakukan recall. Jadi ada yang ngomong, oh recall itu nggak bisa sembarangan, harus dilihat kasusnya. Bahkan yang dari KNKT itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, juga sepertinya mendukung itu. Ya kita harus lihat datanya dulu.
bagaimana ada berapa banyak konsumen yang mengalami. Nah ini nada-nadanya mengarah ke prosentase juga. Walau yang mengalami itu misal puluhan, ratusan, nanti bakal dibandingkan dengan yang jumlahnya total motornya. Ini loh, motornya ada 10 juta yang di Indonesia. Kalau yang mengalami rangkanya patah cuma 1000, cuma 10.000, cuma 100.000, itu cuma berapa persennya dari keseluruhan. Nanti terus kemudian muncul bahwa oh, kalau misal produk itu cacat, prosentasenya kurang dari 5%, itu normal, itu wajar, itu bagian dari produksi. Kalau ada 5% konsumen yang meninggal karena cacat produk itu merupakan hal yang normal, karena itu merupakan bagian dari cacat produksi. Karena produksi nggak ada yang sempurna. Bila ada 5% masyarakat meninggal karena produk tersebut, ya bisa jadi itu normal ya. Penulis kok beranggapan seperti itu. Ya, moga-moga penulis nggak dikutip seenak sama orang ya. Mampus penulis. Jadi kesannya kok seakan-akan kalau korban jiwa yang dihasilkan suatu produk itu tidak mencapai 5%, maka dianggap hasil produksinya masih sesuai standar. Nada-nadanya seperti itu ya. Gaya-gayanya seperti itu. Padahal kalau di luar negeri kasus recall itu bisa terjadi dari 1 motor, 5 motor. Begitu. Itu dari motor 20 ribuan, 30 ribuan. Kayak kasus airbag Takata itu kan. Katanya sampai Toyota diajukan ke pengadilan karena nggak mau recall ya, kalau nggak salah ya, lupa belum. Itu yang mengalami airbag Takata itu apa sampai persen-persenan korbannya. Korbannya juga yang memang meninggal kalau nggak salah ada. Tapi kan kebanyakan itu cukup luka saja. Diketahui sampai cedera gitu. Meledak, bahkan yang tidak cedera pun, yang ditunjukkan bahaya pun termasuk yang tidak menimbulkan luka apa-apa, tapi ketahuan bahwa airbagnya meledaknya tidak sesuai desain, itu pun diperhitungkan. Sadislah memang Indonesia ini. Nunggu orang meninggal sampai berapa persen dulu baru produk dianggap harus dilakukan recall kalau dari kesan yang selama ini disampaikan. Jadi intinya ya, recall itu dilakukan kalau ditemukan fakta bahwa ada cacat produk yang bisa menimbulkan bahaya keselamatan ketika motornya dipergunakan secara normal ya, dalam kondisi apapun. Apalagi kejadiannya terjadi pada rangka yang tertutup, yang tidak masuk pada bagian servis. Ada orang yang ngomong itu konsumennya yang salah, pemakainya yang salah karena tidak merawat. Merawat kayak gimana? Apakah cara perawatannya tertuang pada buku manual? Apakah ada tulisannya di buku manual ya apa caranya merawat biar rangka itu nggak keropos, nggak karat? Apakah jadi tugas konsumen untuk membongkar, mengamplas, mengecat kalau ditemukan karat? Kan itu tugas dari pabrika. Apalagi ini rangka, bagian utama. Ngeri lihat ada yang mengendarai motor dalam kondisi rangkanya patah, bawa anak lagi bola kayak gitu. Ngeri.
wedan lah pokoknya. Kalau sampai yang begitu itu dianggap normal. Dan wes sudah terbukti bahwa direktur produksinya Honda pun menolak ada kasus tersebut. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.